saya kan lebih menganut cara bermain itu ofensif, nyerang gitu. Ini belakangan ini mereka lebih agak defend. Bukan berarti nggak boleh defend, tapi kan kita harus lihat momennya. Boleh dibilang cara bermain apapun olahraga mungkin ya, yang paling baik itu paling bagus ya menyerang. Sejauh ini memang sudah berkomunikasi dengan mereka, maksudnya ada apa sih gitu motivasinya atau sebenarnya mereka ada masalah sendiri? Saya sudah, cuman memang khususnya buat Vicky ini memang 2 bulan terakhir ini memang ada masalah di otot kaki sebelah kiri apa kanan kalau salah ya. Jadi karena itu emang ada masalah. Nah waktu itu kita mulai dari Cina Open, Hong Kong Open terus ke sini memang ada masalah, kakinya ada masalah. Jadi kakinya otot sampingnya, ankle-nya itu ada masalah. Berarti itu emang yang, belum balik tuh 100%. kalau sekarang sih lebih baik, lebih bagus, tapi menurut saya masih belum 100%. Nah, dengan kendala kaki itu, jadi dia agak sedikit merubah cara bermainnya, gitu loh. Nah ini masih belum balik. Jadi, dengan cara merubah cara mainnya itu kan jadi lebih banyak. Menurut saya kan di luar pola main ya, jadi banyak kalah. Nah kalah itu yang buat dia ngedown. Gitu loh. Dia sedikit motivasinya dibangkitin sih, sudah dikasih tau iya tapi di lapangannya kurang mencerminkan. Memang saya udah minta bantuan sama dari Kemenpora, Strength condition dulu. bukan itu psikolog. Siapa sih? Lupa lagi saya namanya. Udah tua. Ini yang incas Olimpik kemarin ya kan? Hah? Yang incas Olimpik tahun kemarin. Ya, betul. Kemarin kita udah rapat tuh kasih tahu. Ya, maksudnya kasih motivasi. Harusnya mereka masih bisa kalau mereka motivasinya masih ada. Tapi indikasi umurnya mereka itu kan harusnya mereka bisa ke Olimpik jika memang daya Masih bisa. Iya, seharusnya tahun kemarin. Cuma kan indikasi umurnya itu kan sejak tahun lalu kok sampai sekarang. Berdasarkan evaluasi sejauh ini apa kok dari mereka sendiri? Mungkin selain dari motivasi itu. Pertanyaannya apa nih? Jadi Bukan dari apakah kendalanya secara berdua itu duetnya masih kurang masih ada komunikasi kurang atau gimana? kalau komunikasi saya rasa mereka baik ya, bagus ya. Bagus gitu loh, jadi nggak ada kesan. Cuman saya memang masih harus mendalami lagi, masih nanya individu mereka masing-masing karena kalau kemarin sih hanya cuma kita berempat ya, saya Aryono sama mereka pemain begitu. Tapi mungkin untuk menjelang persiapan kejuaraan dunia ini kan besok mereka juga berangkat ke Australia. Nanti kita memang ada waktu sesi sesi sharing lah gitu. Mungkin saya lebih ke pribadi masing-masing dan kita nyiapin waktu buat mereka. Kita memang ada rencana kita mau persiapan ke Bali itu kita ada mau refreshing kita ke Bali sesudah Sydney. Satu tim semua? Semua tim ganda putra. Nah kita yang utama semua berarti? Ya utama. Ada berapa sih? 6 pasang ini? 6 pasang gitu. Sesi emang cuma buat Ya kita refreshing tapi kita lebih refleksi gitu ya ya modelnya. kita lebih deketin mereka lah supaya kasih motivasi ini mau ke jalan dunia, ayo bangkit, mau SEA Games, ayo bangkit dong kayak gitu. Tadi kan nggak hanya selalu di payung, mereka kan udah tahunan di sana, kita ganti suasana, mungkin mereka bisa lebih itu. Pasti dampaknya sendiri agak signifikan dengan perubahan tempat, dengan sharing-sharing gitu perubahannya akan signifikan ya sih Pak? Ya harapannya sih begitu Mbak. Jadi saya pengennya begitu dan suasananya juga kan happy kalau kita pergi ke Bali. Otaknya jadi enggak ada latihan. Nah kita pindahin ke sana, maksudnya 3 hari aja refreshing sambil kita sharing, kasih motivasi bla bla bla. Ko Heri, kan tadi Ko Heri ada bilang bahwa Angga Riki kan seperti suka kalah lalu jadi seperti down gitu mentalnya. Apa nggak ada rencana untuk diturunin levelnya ke Grand Prix Gold dulu? Untuk menaikkan kepercayaan diri mereka kalau mereka bisa juara? Ya bisa aja, memungkinkan. Ada rencana untuk itu? Memungkinkan. Setelah kejuaraan dunia atau? Ya bisa. Kalau ini ada pertanyaan kalau kita belakang ini sepertinya kita mulai sering kalah sama kalau dengan putra Denmark. Kayak waktu itu pernah Mathias Bo bilang rahasia ngalahin Indonesia itu
apakah kita udah mulai antisipasi atau nggak? Kan belakangan 3 ganda kita malah kalah sama Denmark semua. Mestinya sih enggak juga ya. Jadi waktu pertama kali Kevin kalah sama Kevin Gideon kalah sama Bo Gensen di Singapura ya. Iya. Mereka kan bilang, oh ini loh cara ngalahin Iya. Kevin Gideon. Ya saya pemain ketawa aja. Kita bukan beralasan, bukan apa ya. Kalau dilihat dari kesegaran bugaran itu mereka lebih segar. Mereka nggak main di Malaysia. Malaysia. Mereka nunggu di Singapura. Sedangkan Gideon, Kevin, ini bukan alasan kita dulu belakang ya. Ada India, ada Malaysia, ke Singapura. Dan di Singapura sebenarnya saya udah bilang sama mereka, udah kamu nggak usah main aja, udah mulai kelihatan di Malaysia gua udah mulai drop. Cuman dia bilang nggak apa-apa kok kita pakai buat latihan. Ya udah latihan. Nah prediksi itu saya udah perkirain ini gini. Cara mainnya mereka angkat ke belakang yang ternyata diterapin sama si siapa Bo sama Bu Gensen gitu deh, tenaga fisiknya itu memang keadaan kita nggak bisa alasan. Tapi kalau tadi dibilang kita banyak kalah sama Denmark, kebetulan memang iya kita kalah, tapi evaluasi itu kita sudah punya rekaman data itu, nanti tinggal tunggu mainnya di World Champion aja. Kalau memang kita kalah, kita harus akui. Itu aja. Thomas Cup juga kok. Kalah, kita harus akui. Kirain bakalan ada Gitu. Bisa minta komentarnya tentang ini apa sekarang kan bermunculan pemain-pemain baru di apa namanya kemungkinan masuk ke final itu pemain-pemain baru mengalahkan pemain yang udah mendominasi di kejuaraan Indonesia Open sebelumnya. Menurut Anda ini indikasi apa? Oh, yang mana nih mas? Yang kayak yang sekarang yang apa namanya yang dari India India tadi Haifano ya, terus Champion bisa masuk ya, semifinal. itu menunjukkan apa kekuatan sudah merata di dunia bulu tangkis di perbincangan dunia atau bagaimana? Kalau kacamata saya lihat itu bukan pemain baru ya. Jadi mereka juga itu udah pemain lama. Kalau di kita kan bisa lihat rankingnya di TD Report. Kalau nggak salah 2 tahun lalu aja itu karena itu di final master itu ngalahin Lindan. Sudah pernah ngalahin Lindan. 2014. Iya, jadi menurut saya mereka bukan pemain baru, pemain yang sudah lama, cukup lama. Mungkin karena memang belum sering juara, mungkin jadi itu ya, jadi oh ini pemain baru gitu. Kacamata saya sebagai pelatih memang semua itu sudah pemain lama. Cuma memang saat Indonesia Open ini memang ada beberapa pemain mengatakan memang lapangan untuk di sisi ini agak sulit. Jadi kita bisa lihat banyak pemain unggulan tuh banyak yang kalah. Jadi memang kendala angin di lapangan itu luar biasa. Memang sama-sama ngerasakan. Iya. Tapi tetap yang namanya pemain sidit, pemain ranking yang sering juara itu lebih pressure. Lebih pressure-nya lebih tinggi. Jadi itulah salah satu mungkin menurut saya faktor itu yang bisa membuat mereka kalah. Jadi hasil sampai sejauh ini tidak mencerminkan kekuatan para pemain sebenarnya. Kalau menurut saya masih belum. Karena kalau menurut saya ya, menurut pengalaman saya yang harus real itu ya hampir kayak Holland itu lapangannya boleh dibilang apa ya, steril gitu, bagus, real gitu. Terus mungkin Olimpiadanya kalau levelnya pindah-pindah itu juga masih kadang-kadang masih ada angin kan. Nah, itu yang tidak ada sama sekali itu di Olimpiade. Jadi gedungnya memang prepare bagus.